Assalamualaikum Sobat SPD. Kali ini kita kedatangan produk antena yang disponsori oleh Lenolen Shop. Jadi kedepannya satelit Parabola Depok selain menjual parabola juga akan menyediakan pemasangan dan instalasi antena UHF dan digital. Jadi bagi teman-teman yang nantinya mau order itu tinggal cek di deskripsi aja harganya dan semuanya ada di sana. Jadi kali ini kita akan mereview dari kedua produk antena ini. Ini adalah antena Wigun dan yang satu lagi adalah antena KB. Sebenarnya sih ada tiga, yaitu antena HDU25. Kalau teman-teman sebelumnya sudah melihat review antena HDU25, itu adalah versi yang lokal. Jadi antena HDU yang satunya adalah versi yang ekspor, itu yang pasti lebih bagus. Tapi kali ini kita akan review satu persatu dari mulai antena KB. Jadi kalau antena KB ini, kalau teman-teman udah tahu dari zaman 90-an mungkin ya, ini adalah antena yang sangat melegenda di Kaskus. Jadi dulu Lenolen Shop tersebut itu mulai memasarkannya melalui Kaskus. Hingga saat ini pun antenanya masih ada. Jadi ini udah sangat melegenda sekali. Apakah di zaman sekarang, di era sekarang yang sudah banyak gedung tinggi dan banyak interferensi frekuensi tower dan segala macamnya, apakah kualitasnya masih sama seperti dulu? Dan bagaimana kualitas yang didapat untuk siaran digitalnya? Jadi sekarang kita mau coba review nih. Kita mau unboxing dan review bagaimana kehebatannya. Yuk kita mulai. Selamat datang di Satelit Parabola Depok. Quality matter for us. Oke, jadi selain di sana ada antena, ini juga ada kabelnya nih sob nih, panjang kabelnya. Ini kalau dipanjangin sekitar 3 meter, jadi ini masih bisa ditarik lagi nih sob tuh. Masih bisa ditarik lagi, coba tarik bang yang panjang bang. Tuh, panjang banget sob, jadi satu tiang ini aja nih udah cukup kayaknya nih, udah cukup untuk memenuhi kebutuhan ketinggian antenanya. Jadi kalau dibawa pakai motor pun nih bisa, masih bisa diikat karena tiangnya juga enteng, bukan tiang yang berat ya. Terus sekarang kita coba bongkar apa isi dari antena KB ini, ada apa aja. Ini ada baut yang buat manjangin tiang. Terus kita bongkar antena KB-nya sekarang. Ini adalah isinya. Coba tolong ambilin bang satu. Nah ini salah satu dari bagiannya, ini reflektor, nih sebutannya reflektor. Ini bahannya aluminium 100% sepertinya nih. Terus ada ini bagian utamanya, komponen utamanya, yaitu yang bagian tengahnya. Nah ini kalau nantinya dipasang jadinya seperti ini nih sob. Ini tinggal dibaut, ada mur-murnya juga nih. Coba kita lihat baut-bautnya, coba keluarin semua. Nah ini baut-bautnya, ini harusnya ada plastiknya, cuman tadi plastiknya lepas terbang kena angin. Jadi ini baut-bautnya udah ada lengkap semua, termasuk kabelnya. Ini kabelnya juga bagus banget nih kualitasnya nih sob. Nih kabelnya tuh lihat bentuk-bentuk otot-otot dari seratnya. Terus udah ada konektornya lumayan. Tapi kalau teman-teman mau ganti yang besi sekalian itu nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Tapi ini semua sudah cukup dan siap pakai. Kita keluarin, di sini ada tulisan isi installation 14 meter koaksial kabel. Jadi kabelnya dapat 14 meter. Terus high signal gainnya itu sampai 17 dB. Jadi tidak dibutuhkan booster. Dan untuk ketahanannya ini tahan jangka waktu panjang nih. Sekarang kita coba rakit dulu nih untuk antena KB-nya. Sekarang kita mulai perakitannya. Jadi masangnya gampang banget, nggak kayak yang merek-merek lain ya, ngerakit satu persatu. Kalau ini cuman butuh dua baut doang sih yang nempel. Dan ini adalah baut bagian yang keduanya dari sini. Jadi kalau teman-teman mau masang, nanti masang sendiri ya tinggal ditentangin aja gini, jadi tinggal ditaruh tuh gampang. Nih kalau dari jauh begini nih bentuknya. Ini langsung dikencengin semua ya bang, jadi biar antenanya bisa buat contoh di basecamp satelit Parabola Depok. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau pengen lihat hasilnya, bisa langsung datang ke basecamp SPD yang di Depok, atau yang di tempat Lenolen Shop-nya di Kebagusan itu juga ada. Jadi semua antena ini udah terpasang, teman-teman bisa cek langsung ke lokasinya kualitasnya bagaimana. Bagi yang mau langsung pesan juga nanti bisa langsung cek ke link di deskripsi ya. Oke, ini udah jadi nih. Jadi bentuknya seperti ini nih kalau udah terpasang. Tuh baut yang bagian atas, ini baut yang bagian bawah, dan ini tampilan dari belakangnya. Jadi ada mur bautnya. Nah sekarang kita tinggal pasang ke tiangnya nih. Nih sob, kita mulai pasang ke tiangnya pakai yang ini sudah ada, ini sudah bawaan. Termasuk baut-bautnya itu sudah ada. Sekarang kita pasang ke bagian tiangnya nih. Oke, sekarang kita mulai proses pemasangan tiangnya. Jadi kita taruh atas sini, terserah bagian mana. Terus masangnya seperti ini nih sob, biar nggak bingung. Jadi dari atas ditaruh dulu, kemudian bawahnya baru ditambah. Nah seperti itu. Ayo bang, kita pasang. Kalau misalnya teman-teman masangnya sendiri itu taruh di lantai aja ya.
Ini karena kalau direkam posisi di lantai agak susah dilihat, jadi angle-nya kurang bagus, jadi kita sambil angkat biar teman-teman bisa lihat nih cara pemasangannya secara langsung. Nah ini udah terpasang nih di bagian sini, ini nanti kita baut lagi, nih ada bautnya. Jadi walaupun nggak ada juga udah kencang sih sebenarnya, ini udah kencang banget karena digigit, tapi kita lebih aman tambah satu lagi nih bautnya nih, seperti ini nih. Jadi ini nanti dikencengin lagi pakai tang atau pakai kuncinya. Ini untuk memastikan, jadi dua keamanan lah kan lebih bagus. Nah sekarang kita sudah kencangkan semua, saatnya kita pasang. Nah kalau teman-teman tahu sebelumnya saya sudah ada review yang antena HDO25 versi lokal. Ini antena yang dari dulu sampai saat ini masih saya pasang di rumah, dan nanti kita akan tambahkan antena yang KB ini. Jadi kita bandingkan sekalian bagusan mana. Ini sedang dikencangkan semua produknya. Nanti kita akan pasang di sini. Jadi bersebelahan. HDO25 di kiri dan antena KB di kanan. Oke, untuk memudahkan pemasangan di atas, ini kan besinya bisa dilepas. Jadi kita lepas aja dulu nih, kita jadikan dua. Nah, ini bisa dilepas. Nah, jadi kita pasang besi yang ininya aja dulu, gagangnya. Ini kita paku di atas sana. Oke, jadi antenanya bisa ditaruh dulu untuk memudahkan proses pemasangan tiangnya. Jadi kita ikat sementara ini untuk mencari sinyalnya dulu. Jadi nanti sebelum dipermanen, biasanya kita ikat dulu pakai kawat supaya besinya masih bisa diputer-puter. Nah, untuk pemasangan antena UHF ini juga harus lurus ya, jadi jangan miring supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ini sudah diikat pakai kabel sementara atau kawat sementara, jadi kalau sudah bisa diputar-putar dan dapat sinyal nanti baru kita kencangkan. Tapi kalau untuk instalasi di rumah-rumah itu, kalau emang temboknya mudah atau ada tempatnya yang bagus, itu biasanya langsung dibikin permanen. Ini karena tempatnya agak sulit medannya. Jadi sekarang kita tinggal naikkan antenanya. Sekarang kita mulai naik ke atas untuk pemasangan antenanya. Jadi kalau masang antena itu terlihat gampang-gampang susah ya sob. Jadi kalau misalkan yang sudah terbiasa mungkin gampang, cuma kalau bagi orang awam saat masang sendiri gitu, jadi masang sendiri di rumah itu emang ada yang gampang, ada yang susah, jadi tergantung lokasi rumahnya. Jadi sekarang lagi proses pemasangan antenanya. Jadi tiangnya nih kalau dipanjangin adalah 3 meteran nih ke atas. Tuh, jadi tinggi ini kalau dilihat ke samping tuh. Jadi pemasangan memang tinggi. Kalau antena itu emang wajib tinggi. Kecuali rumahnya deket tower pemancarnya, itu bisa lah di indoor juga. Tapi kalau di Depok ini ke arah Jakarta itu bisa sekitar 50 km lebih ke Kebonjeruk. Saya lebih dekat di Depok, daerah dekatnya sih ke Cibinong sebenarnya daripada Depoknya. Jadi di atas ada pemasangan baut. Nah itu baut yang dipasang supaya dia bisa panjang. Nah ini lagi dipasang bautnya. Nanti untuk ngecek sinyalnya kita pakai alat nih. Jadi ini kabelnya usahakan jangan ada sambungan, dan ini alatnya nanti buat cek sinyal. Jadi nanti kita pasang. Jadi ini antenanya sudah terpasang, saatnya kita ngecek sinyal. Jadi saya persiapkan dulu alat-alatnya. Jadi kalau di satelit parabol Depok itu ada alatnya, dan ini alat-alatnya kita mulai pasang satu persatu. Ini alat untuk nyari sinyal parabola dan sinyal analog dan UHF dan digital. Jadi pakai alat ini kita colok semuanya. Ya, hasilnya seperti ini. Tuh lihat sob, ini sudah dapat. Nah sekarang kita tinggal maksimalkan sinyalnya. Sekarang kita saatnya nyari sinyal tracking. Jadi ini adalah frekuensi Indosiar yang tadi saya input. Jadi masih nggak stabil, yang masih gerak-gerak. Untuk menstabilkan ini butuh perjuangan. Jadi nggak mudah, nggak cuma asal puter-puter aja, tapi benar-benar harus tepat sasaran. Sekarang kita mulai stabilkan. Nih coba dilihat, ini sudah 52, dia kedip-kedip ke 56. Jadi kalau sudah di atas angka 50%, itu kalau di digital saya namanya
digital FreeSat combo. Kalau di Skybox itu sinyalnya bisa berbeda ya. Tapi kalau patokan di receiver kita ini sinyalnya adalah di atas 50% itu stabil. Jadi gambarnya nggak akan macet-macet walaupun pakai HDMI, dia benar-benar stabil. Oke, sekarang saatnya membuat permanen antenanya. Oke sob, nih udah dibikin permanen, jadi pastikan tiangnya itu lurus nih, jangan dianggap sepele. Jadi masang antena itu butuh ilmu. Dan sekarang sudah beres, kita saatnya cek ke TV. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Jadi di sini sinyal udah bagus banget. Kita cek di analog dan UHF-nya ya guys. Oke sob, sekarang kita sudah di bawah dan sudah dicolok ke TV-nya karena ternyata kabel tidak sampai. Jadi saya tarik sedikit TV-nya. Di sini kita coba scan, dapat berapa channel kah? Jadi kita scan dulu untuk pertama kalinya. Kita scan otomatis saja. Pencarian yes. Sambil menunggu di scan untuk melihat kualitas dari antena KB ini. Jadi kita sedikit intermezzo, mungkin teman-teman ada yang belum lihat kualitas antena HDU25 ya. Jadi ini saya pegang aja, kita cek satu persatu channelnya. Nanti teman-teman bandingin sendiri dengan antena KB yang TV di satunya ya. Jadi channel ada yang double, mungkin efek belakang rumah saya ada bangunan tinggi, punya catering. Si channelnya tuh double, ada dua, yang satu jelas, yang satu agak butek gitu. Jadi yang satu lagi adalah channel dari pantulan. Bukan channel aslinya. Kita lihat channel-channel lokalnya sih bagus nih, Trans TV, terus ini iNews, ini adalah Liga Shopee, artinya ini ini O Channel, ini MNC TV lagi dangdut, ini TVRI, ini Indosiar, terus ini RCTI. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya kualitasnya ya. Ini yang antena HDU25 sambil kita nunggu antena KB yang lagi kita scan di bawah. Kita lanjut, SCTV ini lumayan bening, ANTV bagus, Trans7 bagus, Global TV One bagus, Metro. Sekarang kita mendekati ke yang kecil. Coba lihat antena KB ini ini udah mau habis. Dapat TV 30. Artinya juga ada yang double nih kalau udah 30 nih. Terus yang di bawah itu adalah digital. Nanti kita cek digital. Nah, ini udah selesai. Ini RTV. Sama-sama RTV dengan yang ini. Nah, teman-teman bandingin deh tuh, bagusan mana tuh. Di sini, terus kita ganti yang lain. Nah, ini KTV, bening juga. Trans TV bening banget ya. Ini iNews, ini TVRI, ini O Channel yang bagus. Ini MNC TV, ini TVRI yang asli. Terus ini Indosiar, ini RCTI, ini SCTV. Ini Global TV, ANTV, Trans7, ini TV One. Nah, ini RTV. Kita lihat sekali lagi perbedaannya. Ya, teman-teman nilai sendiri apakah sama aja menurut teman-teman ataukah lebih bagus untuk antena KB ini. Oke, sekarang kita cek digitalnya ya. Jadi antenanya saya lepas dulu, saya pindahkan ke digital. Kita colok ke digitalnya. Karena TV saya belum support digital, jadi saya butuh STB agar bisa menikmati siaran digitalnya. Oke, setelah terpasang, sekarang kita mulai scan channel digitalnya. Karena kan channel antena analognya sudah bagus, jadi kita lanjut scan channel digital pakai auto cari aja. Oke, kita percepat videonya. 2 hours later. Oke sob, jadi sudah selesai nih. Ditemukan 32 saluran. Kita cek channelnya apa aja. Yang pasti sih MNC Group dan Net TV itu nggak ada ya, karena mereka sudah keluar dari siaran digital. Kita cek satu persatu TV-nya. Ini Metro TV HD. Mungkin saya fokuskan ke TV-nya aja ya. Metro TV HD, terus RTV, SCTV HD, terus TV One Digital, terus Trans HD. Sayangnya di Jakarta itu Trans HD-nya ini belum benar-benar HD, cuma tulisannya aja. Jadi masih MPEG 2 formatnya. Terus ini TVRI, itu IVM HD adalah Indosiar. Sayangnya banyak channel yang double ya, padahal slotnya bisa dimanfaatkan buat yang lain. Terus Magna TV seperti biasa, ini dari zaman dulu sampai saat ini masih pelangi. Kemudian Sport One ini adalah miliknya TV One masih. Ini TVRI 3, TVRI nya ada banyak, kalau nggak salah ada 4 kalau di digital itu. Terus ada CNN,
Ini channel Metro TV SD. Jadi Metro TV ada dua, yang SD 1, yang HD 1. BNTV juga masih Pelangi Forever. Ini BBS TV. Biasanya kalau malam suka ada wayang di sini. Kemudian ada ANTV digital. Terus ini TV One kedua. Terus Berita 1 World. Ini Trans 7 Dolby. TVRI DKI. Ini sobat-sobat di luar kota apakah ada juga TVRI DKI? Silahkan tulis di komen ya. Terus ada TVRI Sport. Nih, TVRI Sport itu sebenarnya HD, cuman saat menayangkan bola sama Simula TV-nya malah dijadiin SD, jadi sia-sia ya TVRI HD-nya. Kemudian ini ada Dai TV, terus ini TVMU, terus ini TV Nusantara. Oh, ini ada Tempo TV. Terus ada Inspira TV, ini TV digital nih sama nih. KTI, channel Badar, Kompas. Dan terakhir ini Gramedia TV. Oke, ini udah habis, jadi kita kembali ke awal lagi. Jadi kita dapat 32 siaran ya. Terus bagaimana menurut teman-teman kualitasnya ini? Silahkan di komentar ya. Gimana sob hasilnya? Untuk kualitasnya teman-teman tinggal lihat sendiri videonya bagaimana. Terus tulis di komentar ya untuk perbandingan antara HDU25 dan antena legenda KB ini. Kami dari Satelit Parabola Depok mengucapkan terima kasih kepada Lenolenshop telah mensupport channel kami, dan semoga kerjasama ini nantinya bisa membuahkan kepuasan kepada pelanggan dan mendapatkan kualitas yang maksimal untuk menikmati siaran TV-nya di rumah. Jangan lupa like video ini kalau video ini dirasa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan tulis di komentar jika teman-teman sudah menggunakan antena ini. Saya Satelit Parabola Depok undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube. Terima kasih.